Dalam pergaulan, kita semua harus berhati-hati ketika mengenal orang baru. Karena mungkin kita tidak pernah tahu latar belakang orang yang baru kita kenal. Apakah baik atau jahat. Kisah kali ini akan membahas tentang dua orang wanita yang baru saja saling mengenal secara online. Namun siapa sangka ternyata wanita yang baru dikenalnya sudah merencanakan hal buruk. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang hamil 8 bulan bernama Bobbi Jo Stinnett yang dicekik dan dalam keadaan masih hidup perutnya dibelah dan bayinya diambil oleh seorang wanita bernama Lisa Montgomery. Bobbi Jo Stinnett lahir pada 4 Desember 1981. Bobbi lahir dan tumbuh besar di kota kecil Skidmore, Missouri. Bobbi adalah sosok yang baik dan pemalu, tapi juga periang. Setelah lulus SMA dari Nodaway Holt High School di tahun 2000, Bobbi memutuskan untuk langsung bekerja di sebuah pabrik otomotif yaitu pabrik Kawasaki. Kemudian Bobbi menikah dengan pacarnya semasa SMA yang bernama Zeb. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia dalam pernikahan. Tidak lama setelah menikah, Bobbi pun hamil anak pertamanya. Bobbi dan Zeb sama-sama bekerja di pabrik Kawasaki. Meskipun mereka berdua sama-sama bekerja, tetapi mereka memiliki kegemaran dalam memelihara anjing jenis Red Terrier yang merupakan anjing pemburu kecil ras Amerika yang merupakan hasil persilangan antara Fox Terrier, Bull Terrier, Manchester Terrier, dan Old English White Terrier. Karena ketertarikannya, mereka sekaligus menjadikan kegemarannya ini menjadi sebuah bisnis. Mereka beternak anjing ras tersebut dan menjualnya. Bobbi juga bergabung dalam sebuah forum online penggemar Red Terrier. Dan di komunitas itu, mereka para penggemar Red Terrier saling berinteraksi secara online di Red Terrier chatroom yang bernama Redder Chatter. Untuk masuk ke grup chatroom ini sebetulnya melalui seleksi yang sangat ketat. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke forum ini. Selain berbagi info mengenai anjing Red Terrier tersebut, Bobbi yang pada saat itu berusia 23 tahun juga sering membagikan info bahwa dirinya sedang hamil dan sering membagikan cerita momen-momen kehamilannya di chatroom tersebut. Mereka pun menjadi sangat akrab satu sama lain. Pada 15 Desember 2004, sebulan sebelum jadwal kelahirannya, ada seorang wanita yang bernama Darlene Fisher mengontak Bobbi dan mengatakan dia berminat untuk membeli anjing Red Terrier. Dan kemudian mereka berjanjian untuk bertemu di keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 Desember 2004 di rumah Bobbi. Dan di hari yang telah ditentukan di pukul 12.30 datanglah seorang wanita yang bernama Darlene ke rumah Bobbi. Bobbi tidak mengetahui bahwa sebenarnya wanita tersebut adalah Lisa Montgomery. Pada saat Bobbi kedatangan tamu, Bobbi sedang sendirian di rumah karena Zeb sudah berangkat bekerja pada saat itu. Bobbi dan Darlene atau yang sebenarnya adalah Lisa mengobrol selama sekitar 2 jam. Sampai ibunya Bobbi bernama Becky Harper menelpon dan meminta Bobbi untuk menjemputnya sepulang bekerja. Meskipun tempat kerja ibunya dekat dengan rumahnya, tetapi ibunya kadang meminta untuk dijemput oleh Bobbi. Dan rumah mereka pun berdekatan, jadi Bobbi sudah terbiasa mengantar jemput ibunya ketika sang ibu selesai bekerja. Dan kontak terakhir mereka terjadi di jam 14.30 waktu setempat, jadi bisa dipastikan di jam tersebut Bobbi masih hidup. Kemudian ibunya menunggu untuk Bobbi menjemputnya, tapi setelah ditunggu hingga pukul 15.30 waktu setempat, Bobbi tidak juga muncul. Akhirnya dalam keadaan kesal, ibunya pulang kerja dengan berjalan kaki. Dan sebelum sampai ke rumah, Becky memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke rumah Bobbi. Namun ketika akan masuk ke rumah Bobbi, pintu depan rumah Bobbi ternyata tidak terkunci. Hal itu sangat mengherankan buat Becky, karena tidak biasanya Bobbi tidak mengunci pintu depan. Kemudian Becky masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil nama Bobbi. Namun tidak ada suara yang menanggapinya. Kemudian Becky akhirnya menemukan anaknya Bobbi dengan pemandangan yang sangat mengerikan di ruang makan. Bobbi tergeletak di lantai dalam keadaan bergelimang darah dan dengan perut yang sudah robek. Becky panik dan tidak mengerti apa yang terjadi pada saat itu.
Becky menelpon 911 dan mengatakan bahwa perut anaknya meledak. Becky mengira seperti itu karena perut anaknya robek tidak beraturan dan banyak darah keluar, sehingga dia mengira bahwa perut anaknya meledak. Bobby akhirnya dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Bobby sudah meninggal dunia di tempat kejadian, dan bayi yang ada di perutnya juga menghilang. Polisi dan FBI pun melakukan penyelidikan. Mereka membuka komputer Bobby dan menemukan fakta bahwa Bobby memiliki janji untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Darlene pada hari Bobby dinyatakan meninggal. Dari pesan masuk tersebut, diselidiki dan akhirnya ditemukanlah IP address dari Darlene Fisher. Akhirnya polisi pun menemukan alamat dari IP address tersebut dan polisi mendatangi alamat yang dimaksud. Alamat IP address tersebut terletak di Melbourne, Kansas, yang juga merupakan sebuah kota kecil yang berjarak beberapa mil dari kota tempat tinggal Bobby, yaitu Skidmore, Missouri. Dan dari alamat IP address tersebut ditemukanlah sebuah nama, yaitu Kevin Montgomery. Ketika polisi mendatangi rumah Kevin, mereka melihat mobil terparkir yang sesuai dengan mobil yang dideskripsikan tetangga Bobby. Mobil yang sama yang terparkir di depan rumah Bobby pada saat kejadian. Polisi pun makin curiga. Setelah polisi mengetuk pintu rumah, keluarlah Kevin Montgomery, dan ketika polisi melihat di rumah tersebut, ada seorang wanita yang kemudian diketahui merupakan istri dari Kevin yang bernama Lisa Montgomery, yang sedang menggendong bayi mungil yang tampak seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Menurut pengakuan Lisa bahwa bayi itu adalah bayinya yang baru saja dilahirkan kemarin di sebuah klinik persalinan. Polisi pun akhirnya datang ke klinik persalinan yang dimaksud. Namun berdasarkan keterangan dari klinik tersebut, tidak ada wanita bernama Lisa Montgomery yang baru melahirkan di hari sebelumnya. Hal ini memperjelas bahwa Lisa telah berbohong. Setelah dikonfrontir, Lisa awalnya masih berbohong dan merubah ceritanya kalau dia tidak melahirkan di klinik, melainkan Lisa mengaku dia melahirkan anaknya di rumah dan dibantu oleh 3 temannya. Kemudian dia merubah lagi ceritanya kalau temannya itu tidak berada di rumahnya, tapi hanya memandunya lewat telepon. Tapi akhirnya Lisa tidak bisa menutupi kebohongannya lagi dan langsung mengakui perbuatannya. Kemudian dilakukanlah tes DNA terhadap bayi tersebut dan terbukti bahwa bayi tersebut adalah bayi dari Bobby dan Zeb. Polisi pun akhirnya mengembalikan bayi tersebut kepada Zeb. Lisa menjelaskan telah membunuh dan mengambil bayi dari dalam perut Bobby Joe Stinnett. Di tengah jangka waktu antara Bobby dan ibunya Becky menelpon, Lisa melakukan aksinya dengan mencekik Bobby dengan kabel yang sudah dipersiapkan Lisa. Lisa mencekik Bobby hingga tidak sadarkan diri. Kemudian dengan pisau yang dibawanya, Lisa mulai membelah perut Bobby. Di tengah aksinya membelah perut Bobby, rupanya Bobby masih hidup dan akhirnya tersadar kembali. Dalam perjuangannya melakukan perlawanan, Bobby juga berusaha menjambak rambut Lisa dan berhasil menarik rambutnya Lisa dalam genggaman tangannya, yang mana kemudian rambut tersebut menjadi salah satu barang bukti dan menjadikan bukti penguat bahwa memang betul Lisa lah pelakunya. Kemudian ketika menyadari bahwa Bobby masih hidup, Lisa pun kembali mencekik Bobby hingga akhirnya Bobby meninggal dunia. Setelah bayi itu berhasil diambil dari perut Bobby, Lisa kemudian pergi. Bagaimana Lisa bisa mengakui bahwa itu adalah bayinya ke suami dan anak-anaknya? Lisa rupanya selama ini adalah pembohong ulung. Lisa selama ini mengaku hamil, padahal Lisa sudah melakukan sterilisasi untuk rahimnya ketika masih menikah dengan suami pertamanya, sehingga tidak mungkin dia hamil lagi. Siapakah Lisa Montgomery? Kali ini kita akan membahas tentang latar belakang Lisa. Bernama lengkap Lisa Mary Montgomery, Lisa lahir pada 27 Februari 1968. Dan pada saat kejadian pembunuhan terjadi, Lisa berusia 36 tahun. Lisa berasal dari keluarga yang berantakan, ayah dan ibunya bercerai. Dan Lisa tinggal bersama ibunya yang kemudian menikah lagi dengan seorang pria yang tidak dijelaskan namanya. Ibunya Lisa yang bernama Judy adalah seorang pecandu alkohol berat,
Bahkan pada saat Lisa ada di dalam kandungan, ibunya pun masih mengkonsumsi alkohol, sehingga Lisa dilahirkan dengan kerusakan otak permanen. Lisa dibesarkan di rumah yang penuh dengan kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Bahkan Lisa sudah sering diperkosa oleh ayah tirinya. Hal ini pun akhirnya diketahui Judy ibunya. Tapi bukannya melindungi anaknya, Judy malah menyuruh Lisa untuk tutup mulut dan melarangnya memberitahukannya kepada orang lain. Bahkan Lisa sendiri juga dijual oleh ibu dan ayah tirinya untuk melakukan prostitusi. Hal inilah yang membuat hidup Lisa sangatlah berat. Maka dari itu, Lisa mencari pelariannya dengan menjadi seorang pecandu alkohol juga seperti ibunya. Di usia 18 tahun, Lisa akhirnya menikah dengan laki-laki yang sebetulnya laki-laki tersebut adalah kakak tirinya, anak bawaan dari mantan suami ibunya yang kedua. Jadi sebetulnya memang tidak sedarah. Dari suami pertamanya yang tidak disebutkan namanya, Lisa memiliki 4 orang anak. Tapi setelah itu, Lisa melakukan sterilisasi permanen di rahimnya dikarenakan riwayat keguguran beberapa kali yang mengakibatkan mengancam keselamatan Lisa. Setelah bercerai dari suami pertamanya, akhirnya Lisa menikah dengan Kevin Montgomery yang merupakan teknisi listrik. Kevin adalah seorang pria yang baik, tetapi Kevin tidak mengetahui kalau Lisa sudah tidak bisa hamil lagi. Bahkan Lisa mengaku berkali-kali hamil pada Kevin namun keguguran. Diperkirakan motif dibalik peristiwa yang dilakukan oleh Lisa terjadi dikarenakan suami Lisa sebelumnya berusaha untuk menuntut hak asuh anak-anaknya. Dan senjata mantan suaminya untuk merebut hak asuh dari Lisa salah satunya adalah membuka rahasia bahwa Lisa tidak bisa memiliki anak dikarenakan rahim Lisa sudah disterilisasi. Maka dari itu, Lisa berusaha membuktikan bahwa dirinya masih bisa hamil dan berbohong pada suaminya Kevin dan orang-orang bahwa dia memang hamil. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa yang memilukan itu. Lisa didakwa dengan pelanggaran penculikan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Seorang ahli saraf yang bersaksi mengatakan bahwa kerusakan otak yang diderita Lisa menjadi salah satu penyebab tindakannya. Selama persidangannya di pengadilan federal, pengacaranya yang dipimpin oleh Frederick Ducard menegaskan bahwa dia menderita pseudociesis, yaitu kondisi mental yang menyebabkan seorang wanita percaya bahwa dia hamil dan menunjukkan tanda-tanda kehamilan, padahal dia tidak sedang hamil sama sekali. Selain itu, Lisa juga menderita depresi, gangguan kepribadian, dan gangguan stres pasca trauma. Pada 22 Oktober 2007, juri menolak pembelaan bahwa Lisa mengalami delusi, karena ternyata diketahui juga bahwa Lisa sebelum melakukan kejahatan tersebut sudah mempelajari tentang operasi sesar dari internet, sehingga dipastikan bahwa hal tersebut memang sudah direncanakan Lisa. Akhirnya pada 4 April 2008, setelah melewati persidangan demi persidangan, Lisa diputuskan bersalah dan ditetapkan dihukum mati. Lisa akhirnya dieksekusi hukuman mati pada 13 Januari 2021 dan menjadi wanita pertama yang dihukum mati di Amerika selama kurun waktu 67 tahun.